Dalam malam yang kelam, ku temukan jejak yang hilang. Aroma tanah menyapa lembut, mengingatkan akan
temukan jejak yang hilang. Aroma tanah menyapa lembut, mengingatkan akan berapa coba kita kawan-kawan? Kawan-kawan tetap stay kawan-kawan. Hujannya nggak terlalu besar. Hujannya hanya ingin menakuti. Tetapi hari ini kami sampaikan bahwa kami tidak takut. Kami terus konsisten dan komitmen untuk berteriak menyelesaikan persoalan korupsi di bangsa Indonesia ini. Apalagi salah satu Kementerian Kesehatan yang memiliki anggaran besar yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia, yang mana juga adalah kesehatan itu sendiri. Maka dari itu kami sampaikan, kami tidak mau terlalu banyak berbicara sini, bahwasanya persoalan korupsi yang mana telah melibatkan dan merugikan anggaran sebesar 427 miliar rupiah yang ada di tubuh Kementerian Kesehatan. Ada terjadi persoalan proyek markup kawan-kawan. Tahu tidak markup? Satuan barang yang harganya 10.000, mereka naikkan sehingga 12.000 kawan-kawan. Di dalam laporan tersebut hanya berkisar 10.000. Tetapi Subianto kemudian mengadakan yang namanya makanan gizi gratis, kawan-kawan. Salah satunya untuk melihat upaya kerja daripada kementerian tersebut kawan-kawan. Jelas apabila terdapat persoalan korupsi di tubuh Kementerian Kesehatan, yakin sungguh kami percaya dengan Bapak Presiden Prabowo untuk segera mengambil langkah tegas ganti seluruh unsur-unsur yang ada di dalam Kementerian Kesehatan itu sendiri kawan-kawan. Betul? Kami percaya persoalan korupsi di tubuh Kementerian Kesehatan ini kawan-kawan. Betul kawan-kawan? Kawan-kawan, tidak lama lagi kita harus bergeser ke KPK. Kita akan obrak-abrik lembaga KPK untuk segera menyelesaikan persoalan korupsi di tubuh Kementerian Kesehatan. Betul kawan-kawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Susi dari ahli. Setelah ini kita akan mendengarkan laporan tim delegasi. Setelah itu kita akan bergantian dengan kawan-kawan dari aliansi yang ada. Kami ucapkan selamat datang dan kita punya satu tujuan. Kita wajib tanggap Jokowi. Yang dulu sudah tersebut, dan setelah itu kajian diterima, alhamdulillah diterima dan dilanjutkan nanti ke pimpinan KPK dengan posisi RI. Kenapa KPK ini tak lain dan tak bukan persoalan korupsi di bangsa Indonesia.
akan membacakan rilis kita sebelum kita menyampaikan pernyataan kita. Kita dari Gerakan Intelektual Muda Anti Korupsi dan Ikatan Cendekia Muda Wira ICW datang di lembaga KPK ini. Persoalan korupsi, aksi ini kita gelar sebagai bentuk desakan kami terhadap lembaga KPK untuk segera menuntaskan pengusutan dugaan korupsi dalam proyek pengadaan antropometri kit Kementerian Kesehatan Kemenkes yang diduga merugikan negara hingga 427 miliar rupiah. Sejak awal pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, lagi-lagi ini menyangkut dengan pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo. Sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua membawa misi besar untuk menekan angka stunting di Indonesia yang pada tahun 2019 mencapai 27,7%. Demi mendukung misi ini, Kemenkes mengalokasikan anggaran besar untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk pengadaan antropometri kit, alat ukur tumbuh kembang anak yang menjadi kebutuhan mendesak di daerah dengan tingkat gizi buruk tinggi. Namun, pada laporan Badan Pemeriksaan Keuangan BPK sejak 2021 hingga kini justru mengungkap sejumlah kejanggalan dalam proyek tersebut. Proyek tersebut adalah markup harga signifikan pada kontrak pengadaan antropometri kit 2022 dan 2023 menjadi sorotan utama. Pada 2022, PT Berkembang Selaras Daya atau Beseda memenangkan kontrak senilai 194,9 miliar dengan harga satuan barang 10,3 juta. Hanya setahun berselang, harga satuan turun menjadi 8,1 juta, tetapi jumlah kerugian negara justru semakin membengkak. Menurut laporan pengadaan tahun 2023 yang melibatkan beberapa perusahaan seperti PT Data Pratama Karya Makmur dan PT Bakti Bersama Ruanta BBR juga menimbulkan kerugian besar. Anggaran sebesar 850 miliar untuk proyek ini menyebabkan negara merugi hingga 290 miliar, ditambah dugaan korupsi dari proyek 2022 yang mencapai 179 miliar, hingga total kerugian negara mencapai sebesar 427 miliar. Yang lebih mengejutkan, kantor perusahaan yang memenangkan proyek besar ini seperti PT Data Pratama dilaporkan berada di gang sempit di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, tanpa profil perusahaan yang jelas di internet. Sementara itu, PT BBR sebagai kontraktor utama diduga memiliki hubungan erat dengan tokoh politik yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI. Kami Cia Muda dan Gerakan Intelektual Muda Anti Korupsi mengecam keras lambatnya pengusutan kasus ini oleh lembaga KPK dan Kejaksaan Agung. Padahal angka kerugian negara yang fantastik ini berpotensi menghambat target nasional untuk menekan angka stunting menjadi 19% pada tahun 2024. Kasus ini bukan hanya soal angka kerugian negara, tetapi soal masa depan anak-anak Indonesia. Angka besar itu seharusnya digunakan untuk menyelamatkan generasi mendatang, bukan untuk mencakar oknum atau kelompok yang serakah. Kami juga minta pertanggungjawaban Menkes Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan dan Penegakan Hukum mengusut tuntas kebijakan yang dilakukan oleh Budi Gunadi Sadikin yang dinilai merugikan bangsa. Apalagi di tengah seruan revolusi industri alkes, alat kesehatan lokal justru kebijakan BGS tergantung pada impor sehingga menjadi tamparan keras bagi pelaku industri dalam negeri lantaran memperbesar risiko ketidakstabilan kesehatan nasional. Kami mendesak
audit menyeluruh atas kebijakan ini. Jika terbukti ada pelanggaran, BGS selaku Menteri Budi Sohadi harus dimintai pertanggungjawaban. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi masa depan kesehatan bangsa. Maka dari itu, kami dari Gerakan Intelektual Muda Anti Korupsi dan ICW mudah menyampaikan beberapa tuntutan, antara lain dan sebagai berikut. 1. Menteri Kesehatan BGS harus bertanggung jawab terkait skandal dugaan korupsi 427 miliar di proyek antropometri kit Kemenkes. 2. Mendesak KPK segera menuntaskan penyelidikan dan memproses hukum pihak-pihak terkait, termasuk oknum di Kemenkes dan perusahaan penyedia. Terlebih, informasi adanya dugaan korupsi tersebut sudah masuk ke lembaga KPK. 3. Transparansi penuh dalam pengadaan barang dan jasa di sektor kesehatan. 4. Evaluasi menyeluruh terhadap proyek pengadaan antropometri kit untuk memastikan tidak ada kerugian negara lebih lanjut. Jadi seperti itu kawan-kawan, saudaraku sebangsa dan setanah air.